Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Yusuf Catur Harjanto. Anak-anak 8P yang saya kasihi, semoga di pagi hari ini kalian semua sehat-sehat selalu. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa melihat hari yang baru dan diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Anak-anakku, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, dari pagi hingga siang nanti, marilah kita mulai hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita. Hari ini Senin 19 Juli 2021. Kitab Mazmur mengatakan, hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Kiranya pesan ini membuka perjumpaan kita hari ini dengan bersyukur bersama di hadapan Tuhan. Marilah kita mulai doa kita dengan membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di SMP ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami supaya kami belajar dari sabda-Mu yang suci, sehingga kami mampu mendengarkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bertahta dan mulia kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Sabda Tuhan hari ini dikatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitahuan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian, renungan hari ini. Pada hari ini Injil secara terang-terangan membahas soal tanda. Para ahli Taurat dan orang Farisi menuntut suatu tanda kepada Yesus. Akan tetapi proses tidak memberikan suatu tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yesus tahu bahwa mereka tak punya keterbukaan hati terhadap setiap tanda yang telah diberikan. Hati mereka tetap keras dan membeku. Padahal dengan sangat jelas Yesus telah menyadarkan mereka bahwa tanda keselamatan itu hadir dalam diri Yesus. Yesus adalah sumber kebenaran, jalan pengampunan dan kehidupan. Finding God is all thing. Menemukan Tuhan di segala sesuatu. Anak-anak sekalian, perlu kita sadari dan syukuri segala tanda kebaikan Tuhan berada di dekat kita. Tanda dan kebaikan Tuhan ada di sekeliling kita. Melalui keseharian hidup kita,
Tuhan itu hadir dekat dengan kita. Apakah kita percaya akan hal itu? Percayalah Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Semoga hari ini kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Amin.